Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Pasti kabarnya baik, sehat. Oke, anak-anak, hari ini kita mulai belajar efektif walaupun di rumah ya, tapi kita tetap belajar efektif. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, nah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Yang Muslim coba bagaimana sikapnya? Dan yang Kristen sudah siap berdoanya? Yuk kita mau berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, supaya tidak ngantuk, supaya lebih semangat lagi, kita mau nyanyi dulu ya. Nah, kita nyanyi dulu. Di sini senang, di sana senang. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, masih ada yang ngantuk? Enggak lagi ya. Oke, anak-anak, tadi kita sudah menyanyi, ya. Udah nggak ada lagi yang ngantuk kan? Udah siap belajarnya? Ayo, siapkan buku paketnya. Sudah? Buku tulisnya? Sudah ada? Pensilnya? Sudah ada? Oke, kalau sudah siap semuanya, Roma akan mulai menjelaskan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Berarti buku tulisnya nanti ditulis buku bahasa Indonesia ya nak ya. Nah, jadi setiap nanti bahasa Indonesia, kalian mencatat di situ atau mengerjakan tugas di buku bahasa Indonesia itu. Nah, muatan bahasa Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menyebutkan dengan kata-kata ciri-ciri makhluk hidup. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Ingat ya, dapat menyebutkan kata-kata ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, ya, dapat menyimpulkan, ya, dan menuliskan kalimat ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sudah mengerti semuanya tujuan pembelajaran kita tadi? Oke, kalau sudah, yuk kita mulai belajar. Ambil buku paketnya. Ayo, udah siap semua? Nah, ambil buku paketnya. Nah, buku paket tema 1. Ya, buku paket tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke. Nah, kita buka di halaman pertama, di situ ada subtema 1 dan pembelajaran 1. Nah, di situ ada kalimatnya makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita ini. Ya, walaupun kalian di rumah, coba perhatikan banyak makhluk hidup di sekitar kalian. Nah, mungkin ada yang memelihara binatang di rumah, itu termasuk makhluk hidup. Apa saja sih yang disebut makhluk hidup? Nah, dengarkan baik-baik ya anak-anak ya. Nah, yang termasuk makhluk hidup, manusia. Nih, kita manusia, kita termasuk makhluk hidup. Nah, yang kedua, hewan atau binatang. Nah, itu termasuk makhluk hidup. Yang ketiga, ya, tumbuhan. Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Ciri-cirinya semuanya sama, ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu semuanya sama. Apa saja sih Bu ciri-cirinya?
Nah, dengarkan baik-baik anak-anak ya. Ibu akan sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, bergerak. Apa? Bergerak. Yang kedua, bernapas. Ya. Yang ketiga, bertumbuh. Yang keempat, berkembang biak. Nah, yang kelima, peka terhadap rangsangan. Nah, memerlukan makan dan air untuk minum. Oke. Nah, makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Ya. Manusia berjalan, bergeraknya, atau berlari. Nah, menggunakan apa? Kaki. Burung bergeraknya terbang, menggunakan sayap. Ikan berenang, menggunakan apa? Sirip. Ini ada gambar yang saya sudah siapkan anak-anak. Perhatikan gambar ya. Ada di sini gambar gajah. Gajah ini bergerak dengan berjalan. Ya. Nah, ada ikan di dalam akuarium. Nih, ikan ini bergerak dengan berenang. Dan di sini ada burung. Dia bergerak dengan terbang memakai sayapnya. Ada juga di sini apa? Kupu-kupu. Kupu-kupu bergerak dengan terbang. Ya. Nah, tumbuhan juga bergerak, ya. Nah, tumbuhan bergerak. Nih, perhatikan. Batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari. Nah, akar tumbuhan juga bergerak. Itu yang disebut bergerak. Sudah mengerti apa itu bergerak? Semuanya sudah mengerti ya anak-anak ya. Nah, bergerak. Semuanya sudah mengerti tentang bergerak. Nah, sekarang yang kedua, bernapas. Kita manusia bernapas. Ya, nah perhatikan gambar di sini. Perhatikan gambarnya. Nah, manusia itu juga bernapas. Kucing juga bernapas. Ayam juga bernapas. Nah, bernapas makhluk itu hidup itu berbeda-beda. Ada yang bernapas dengan paru-paru. Ada yang bernapas dengan insang. Nah, seperti ikan. Siapa yang punya ikan di rumah? Ada ya, di akuariumnya ada ikannya enggak? Perhatikan, ikan bernapas dengan insang. Ya, nah sekarang belalang. Siapa yang tahu belalang? Nah, belalang itu bernapas dengan trakea. Ya, nah tumbuhan apakah juga bernapas? Bernapas. Tumbuhan juga bernapas. Ya, tumbuhan bernapas melalui lubang kecil di daunnya. Lubang tersebut disebut stomata. Perhatikan tumbuhannya di sini ada tumbuhan nih. Tumbuhan ya yang sudah berbuah, punya daun. Nah, tumbuhan ini menyerap karbon dioksida. Tumbuhan juga mengeluarkan oksigen ya yang kita hirup, ya kita menghirup oksigen, udara yang segar. Nah, makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan. Tubuhmu tentu lebih tinggi dan lebih besar dari anak ayam. Juga tumbuhan semakin besar. Nah, perhatikan bertumbuh. Ini yang namanya bertumbuh. Ya. Nah, kalau manusia pertama bayi. Setelah bayi, balita. Sudah menjadi balita, dia akan menjadi anak-anak seperti kalian. Ya, setelah itu menjadi dewasa seperti ibu kita di rumah. Ya, itu pertumbuhan manusia. Kalau pertumbuhan tumbuhan, ya seperti bunga matahari. Ya, pertama kita tanam bijinya. Setelah kita tanam, dia akan naik menjadi kecambah.
Ya, setelah dia menjadi kecambah, memiliki daun. Ada daunnya, ada beberapa daun, itu disebut tumbuhan muda. Nah, semakin dia lama atau semakin dia dewasa, wah daunnya sudah banyak. Ini perhatikan, ada berapa daunnya dan dia mulai muncul bunganya. Nah, itu namanya tumbuhan dewasa. Nah, setelah dia berkembang, ini bunga mataharinya sudah bagus ya. Nah, ini sudah disebut tumbuhan dewasa. Nah, setelah itu nanti bagaimana? Nah, dia menjadi tua. Setelah tua, kalau tumbuhan itu mati. Nah, itu tentang tumbuh. Nah, bagaimana dengan hewan? Nah, ini hewan. Nih, di sini ada sapi nih. Nah, ini anak sapi. Sudah ada anak sapi, berarti ada induk sapi. Itu namanya pertumbuhan. Oke anak-anak, sudah jelas belum? Udah jelas belum anak-anak? Udah mengerti apa itu pertumbuhan? Pasti sudah ya, semuanya sudah jelas ya. Udah mengerti semua ya. Oke, setelah pertumbuhan kita kembali lagi di dalam berkembang biak. Nah, berkembang biak itu bertambah banyak. Tapi cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda juga, ya. Nah, kalau manusia berkembang biaknya dengan melahirkan, ya. Nah, ibu melahirkan. Nah, itu berkembang biak kalau manusia. Tapi kalau ayam, nah, ayam berkembang biak dengan bertelur. Ya, dengan bertelur. Ayam ada yang banyak telurnya. Nah, itu nanti menjadi anak ayam. Perhatikan di sini. Nah, salah satu ciri makhluk hidup ya yang berkembang biak di sini ada ayam. Ya. Nah, ayam ini berasal dari telur. Menetas menjadi anak ayam. Yang tadinya satu ayam menjadi berapa ayam ini? Ada 2 anaknya dan ada lagi telurnya belum ditetaskan. Itu kalau ayam. Hewan itu juga bermacam-macam berkembang biaknya. Ya. Nah, bagaimana dengan sapi? Sapi berkembang biaknya melahirkan, ya. Nah, sapi berkembang biak dengan melahirkan. Nah, kalau dengan ikan masih bertelur, ikan bertelur, dia berkembang biak menjadi banyak. Itu salah satunya berkembang biak. Ya, oke anak-anak, di dalam penjelasan berkembang biak ini siapa yang belum jelas? Udah jelas semuanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam merangsang, ya, peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang namanya peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Di sini ada manusia, ya, dan ada matahari. Nah, matahari ini mengeluarkan sinar untuk manusia, yaitu namanya rangsangan. Jadi manusia itu merasa panas, ya, dengan sinar matahari. Nah, merangsang, ya. Nah, di sini ada putri malu. Nih, putri malunya belum disentuh ya. Nah, kalau sudah disentuh, dia akan seperti ini. Kicut, ya. Anak-anak sering ya di lapangan kalau olahraga sering loh itu mengejar putri malu, disentuh. Nah, itu namanya rangsang, merangsang, ya, karena disentuh dia memiliki rangsang. Jadi dia langsung kuncup. Nah, di sini ada hewan kaki 1000. Nah, ini gambar ini belum disentuh. Kalau disentuh seperti ini anak-anak. Nah, dia langsung menggulung badannya. Itu namanya rangsangan, ya. Nah, udah jelas semuanya? Nah, satu lagi belum Ibu jelaskan. Ciri-ciri makhluk hidup tadi kan ada 6 ya. Apa yang belum saya jelaskan? Siapa yang masih ingat?
Oh iya, satu lagi adalah butuh makan dan minum. Semua makhluk hidup butuh makan. Nih, perhatikan. Makhluk hidup manusia itu butuh makan. Nih, lagi makan ya, supaya bisa bertumbuh dan berkembang biak. Ya. Nah, kalau tidak makan nanti bayi terus, nggak bisa tinggi-tinggi. Nah, berarti semua makhluk hidup butuh makan. Kalau dia tidak makan, dia tidak akan bertumbuh, tetap kecil saja, nggak bisa tinggi, nggak bisa besar, ya. Nah, perhatikan, tadi saya sudah jelaskan ya butuh makan. Emang manusia saja yang butuh makan? Oh tidak, ya tidak. Nah, hewan pun butuh makan. Ada yang makanannya rumput, ya. Nah, tumbuhan butuh makan, butuh. Kalau tumbuhan tidak dikasih makan, nggak diberi pupuk, dia nggak bagus pertumbuhannya. Nah, butuh air, butuh. Kita butuh minum, binatang pun butuh minum, tumbuhan pun butuh minum. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Oke ya Nana? Ya, sudah mengerti semua ciri-ciri makhluk hidup? Harusnya sudah ya, kan sudah semua dijelaskan sama Ibu. Oke, sudah jelas semua ya anak-anak ya. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Nah, Ibu kasih tugas kalian mengerjakan tugasnya di buku tulis ya, mengerjakan tugas di buku tulis tapi dari buku paket ya. Buka buku paketnya di halaman 12 ya. Nah, itu nanti kalian isi ya. Di halaman 12. Yuk. Di halaman 12 di situ ada tugas ya. Apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Di situ ada tugasnya 2 dan lanjut di halaman 14 dan 15. Nah, itu tugasnya ya anak-anak ya. Tulis di buku tulis. Di mana? Di buku tulis, jangan lupa karena buku paket itu kalian pinjam tidak boleh dicoret-coret. Jadi kalian menulisnya di buku tulis ya. Tulisannya yang bagus ya. Nah, setelah ditulis nanti, setelah dikerjakan, dipoto dan kirimkan ke WA Japri Ibu Roma. Oke, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini.